Hukum kebalikan menemukan kebahagiaan melalui penderitaan. Halo, sahabat teras cermin. Seringkali kita mencoba menghindarinya atau menginginkan hidup yang bebas dari segala rasa sakit dan kesulitan. Penderitaan pasti pernah dialami tiap orang dengan versinya masing-masing. Namun, apakah mungkin ada manfaat nyata dalam penderitaan? Inilah topik dari hukum kebalikan kali ini. Dalam banyak tradisi kehidupan dan pemikiran, konsep hukum kebalikan ditemukan. Ini menyatakan bahwa ketika kita menghadapi penderitaan atau kesulitan, kita juga dapat menemukan pelajaran berharga, pertumbuhan pribadi, dan akhirnya kebahagiaan yang lebih besar. Konsep ini mungkin terdengar bertentangan dengan naluri alami kita untuk menghindari penderitaan. Tetapi mari kita lihat lebih dalam. Bagaimana penderitaan dapat membentuk kita sebagai individu? Apakah mungkin merasakan penderitaan yang sebenarnya membuat kita lebih peka terhadap kebahagiaan dan memungkinkan kita untuk menghargai dengan lebih mendalam? Berikut adalah pandangan seorang filsuf Jerman abad ke-19, Friedrich Nietzsche. Ia mengembangkan pandangan yang kuat tentang penderitaan sebagai elemen penting dalam perjalanan menuju pencerahan dan kebahagiaan. Pandangan ini diungkapkan melalui konsep utamanya, yaitu will to power, kehendak untuk berkuasa. Dia percaya bahwa kehidupan manusia penuh dengan penderitaan dan konflik. Baginya, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Penderitaan adalah sarana untuk menguji dan memperkuat individu. Melalui melewati penderitaan, seseorang dapat tumbuh dan mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar. Proses perjuangan dan melewati penderitaan adalah kunci untuk mencapai pencerahan dan kebahagiaan sejati. Ia berpendapat bahwa individu harus melepaskan diri dari keterikatan norma-norma dan nilai-nilai dari luar. Dengan melewati penderitaan, individu dapat membangun kehendak yang kuat, mengembangkan pandangan hidup yang otonom, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengatasi rasa takut dan ketergantungan terhadap kenyamanan dan keamanan. Menurutnya, individu yang hanya mencari kesenangan dan menghindari penderitaan cenderung hidup dalam keadaan yang dangkal dan tidak memenuhi potensi mereka. Sebaliknya, dengan menerima dan melewati penderitaan, individu dapat menggali kedalaman diri mereka sendiri dan mencapai pencerahan yang sejati. Pemikiran ini memang berbeda dengan pandangan konvensional tentang kehidupan, namun memberikan alternatif yang kuat. Ia menawarkan pemahaman bahwa melalui perjuangan dan pertumbuhan di tengah penderitaan, individu dapat mencapai tingkat pemahaman diri dan kebahagiaan yang lebih dalam. Maka dari itu, kita perlu menerima fakta bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Dengan menerima ini, kita dapat mengubah sikap kita terhadap penderitaan, menjauh dari perlawanan dan penolakan, menuju penerimaan dan pemahaman. Berikutnya, kita perlu melihat penderitaan sebagai peluang pertumbuhan. Dengan menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat mengasah ketahanan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kita juga bisa menemukan hikmah dalam penderitaan. Cobalah untuk mencari hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman penderitaan. Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil? Mungkin penderitaan telah membantu kita memahami nilai-nilai penting, menghargai hubungan, atau menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap orang lain.
Dengan menemukan makna dan hikmah dalam penderitaan, kita dapat merasakan kebahagiaan yang muncul dari pertumbuhan pribadi. Dan tak kalah penting, hukum kebalikan ini dapat mengembangkan rasa syukur. Dalam menghadapi penderitaan, kita dapat menghargai hal-hal sederhana yang seringkali kita anggap remeh. Dengan mengembangkan sikap yang bersyukur, kita dapat melihat dan merasakan kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Semoga bermanfaat. Salam Teras Cermin.